merek Crocs yang mendaftarkan permohonan pendaftaran merek menggunakan hak prioritas, karena merek Crocs ini kan berasal dari Amerika Serikat. Namun nyatanya banyak sekali Indonesia pada saat itu prakteknya merek-merek yang menyerupai atau diduga mirip seperti Crocs yang berasal dari negara China. Nah, karena merek Crocs ini mendaftarkan mereknya di Indonesia ini menggunakan hak prioritas, maka merek Crocs yang berasal dari Amerika Serikat. Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Ihda Aulia Rahma. Pada episode podcast kita kali ini, kita akan membahas nih seputar hak prioritas dalam perlindungan merek. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Kak Amarulwahi Ajabi dari PDB Law Firm. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Amar, bagaimana nih Kak kabarnya? Terima kasih ya Kak karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada episode podcast kita kali ini. Halo Kak Dahlia, kabar saya baik Kak. Terima kasih juga nih telah menjadi teman diskusi pada kesempatan kali ini Kak. Baik Kak Amar, pada episode podcast kita kali ini kita akan membahas nih Kak seputar hak prioritas dalam perlindungan merek. Nah mungkin dari Kak Amar sendiri bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Kak, pengertian dari hak prioritas dalam perlindungan merek. Oke, jadi hak prioritas ini adalah merupakan hak yang diberikan kepada pendaftar merek untuk mendapatkan pengakuan bahwasannya tanggal penerimaan pendaftaran dari negara asalnya, tanggal penerimaan pendaftaran merek dari negara asalnya ini mendapatkan prioritas di negara Indonesia tersebut. Artinya apa? Artinya bahwa tanggal penerimaan pendaftaran di negara asalnya, tanggal penerimaan pendaftaran merek dari negara asal ini harus sama seperti tanggal penerimaan pendaftaran merek yang ada di Indonesia. Walaupun pada kedua tanggal tersebut ini berbeda. Dengan kata lain bahwasannya merek yang didaftarkan menggunakan hak prioritas ini mendapatkan perlindungan ke semua negara yang tergabung dalam konvensi Paris. Dengan kata lain, merek tersebut didaftarkan dengan untuk semua negara seperti itu Kak. Nah, merek yang didaftarkan menggunakan hak prioritas ini ditujukan bagi merek-merek terkenal dari luar negeri untuk mendapatkan perlindungan di negara Indonesia, karena bisa jadi merek-merek yang terkenal dari luar negeri tersebut belum mendaftarkan mereknya di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan perlindungan adanya pelanggaran merek di Indonesia ini tersebut, hak prioritas ini hadir untuk mencegah tersebut, karena bisa jadi ada potensi-potensi bahwa merek terkenal dari luar negeri tersebut didaftarkan oleh pihak lain untuk kelas atau barang dan atau jasa yang sejenis, seperti itu Kak. Oke Kak Amar, berarti memang di Indonesia sendiri itu dikenal adanya hak prioritas dalam pendaftaran merek ya Kak. Nah kira-kira kemudian apa sih yang mendasari Indonesia itu sendiri untuk memberlakukan hak prioritas dalam pendaftaran merek? Nah, salah satu dasar yang mengakui Indonesia ini adanya hak prioritas ini karena Indonesia ini telah tergabung atau telah meratifikasi dari dua konvensi, yakni konvensi WTO dan World Trade Organization dan juga konvensi Paris yang kemudian diterjemahkan menjadi Kepres nomor 15 tahun 1997. Nah, yang inti dari Kepres tersebut bahwa mewajibkan bahwasannya Indonesia ini dalam pembuatan undang-undang mereknya wajib mencantumkan atau ada memberikan hak prioritas di dalam undang-undang tersebut, seperti itu Kak. Oke Kak Amar, nah kira-kira isi dari ratifikasi tersebut itu seperti apa sih Kak? Oke, isi dari ratifikasi tersebut ini mengandung asas Principle of National Treatment. Intinya apa? Intinya bahwa dari ratifikasi tersebut mengandung perlindungan bahwa memberikan perlindungan yang intinya adalah memberikan perlindungan kekayaan intelektual secara sama, baik yang diberikan kepada warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing, seperti itu Kak. Intinya adalah sama, baik yang diberikan kepada warga negara asing maupun warga negaranya sendiri, seperti itu Kak. Begitu ya Kak Amar. Nah, kira-kira kemudian agar saya dan juga teman-teman lebih paham dari Kak Amar sendiri mungkin bisa dijelaskan nih tata cara permohonan pendaftaran merek di Indonesia apabila menggunakan hak prioritas. Oke, tata cara perlindungan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas ini wajib diajukan paling lambat 6 bulan sejak tanggal penerimaan pendaftaran permohonan di negara asalnya. Nah, negara asal tersebut juga wajib tergabung sebagai anggota Konvensi Paris. Nah, kemudian dalam permohonan pendaftaran tersebut wajib dibuktikan bahwa pendaftar merek tersebut telah mendaftarkan tanggal permohonan pendaftarannya di negara asalnya. Nah, bukti dari
permohonan pendaftaran merek di negara asalnya tersebut wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu, Kak. Baik Kak Amar, nah kemudian selanjutnya, kira-kira ada nggak sih Kak contoh pendaftaran merek di Indonesia yang menggunakan hak prioritas? Oke, salah satu contoh pendaftaran merek yang menggunakan hak prioritas ini adalah pernah yang terjadi di Indonesia, yakni merek Crocs yang mendaftarkan permohonan pendaftaran merek menggunakan hak prioritas. Karena merek Crocs ini kan berasal dari Amerika Serikat. Namun nyatanya banyak sekali Indonesia pada saat itu prakteknya merek-merek yang menyerupai atau diduga mirip seperti Crocs yang berasal dari negara China. Nah, karena merek Crocs ini mendaftarkan mereknya di Indonesia ini menggunakan hak prioritas, maka merek Crocs yang berasal dari Amerika Serikat ini mendapatkan perlindungan di Indonesia. Karena Amerika Serikat ini juga tergabung dalam Konvensi Paris dan Indonesia juga tergabung dalam Konvensi Paris, maka merek Crocs yang didaftarkan di Indonesia ini tanggal penerimaan pendaftarannya sama seperti tanggal penerimaan pendaftaran di Amerika Serikat. Walaupun pada saat itu banyak terjadi merek-merek yang menyerupai merek Crocs seperti itu, Kak. Wah, sangat menarik ya Kak topik diskusi pada episode podcast kita kali ini. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Amar tadi bisa bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi saya dan juga teman-teman. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Amar karena telah bersedia hadir untuk menjadi teman diskusi pada episode podcast kita kali ini. Sama-sama Kak Dahlia, semoga apa yang disampaikan ini memberikan sedikit manfaat kepada teman-teman semua. Juga semoga kedepannya kita bisa berdiskusi lagi Kak mengenai topik-topik yang lain. Baik Kak Amar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada pendapat yang sama atau bahkan berbeda dengan topik perbincangan pada episode podcast kita kali ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada episode Smart Podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih jauh terkait hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengikuti PLKH yang diadakan oleh Smart Ikan Profesional tiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses di website kami di www.wloj.id. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam Smart!